Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaf Rafid, NIM 101230663. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya kesadaran dan wawasan global. Tanpa kesadaran, tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan, tidak akan mampu mempertahankan kehidupan global. Apa sih kesadaran global? Kesadaran global yaitu berusaha menjinakkan arus globalisasi dan bukan melawannya. Kemudian ada alat untuk menjinakkan globalisasi. Ada 4. Yang pertama kesadaran nasionalisme, yang kedua kesadaran agama, yang ketiga kesadaran norma, dan yang keempat kesadaran nilai budaya bangsa. Nah, yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Yang kedua ada agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Fungsi agama menurut Jalaluddin tahun 2011, psikologi agama. Yang pertama ada edukatif atau pendidikan, yang kedua ada penyelamat, yang ketiga sebagai perdamaian, yang keempat kontrol sosial, yang kelima pemupuk rasa solidaritas, yang keenam pembaharuan, yang ketujuh kreatif, dan yang kedelapan sublimatif. Terus kemudian yang ketiga ada norma. Norma menurut KBBI yaitu satu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima setiap warga masyarakat harus menaati yang berlaku. Dua aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagaimana topik ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma. Norma yaitu seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Jenis-jenis norma yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan atau habit, dan norma hukum. Kemudian yang keempat ada kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yaitu ada bahasa dan kesenian, sistem religi, mata pencaharian hidup, ilmu pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, dan peralatan dan teknologi. Hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan ada sebelum generasi lahir dan kebudayaan itu tidak dapat hilang setelah generasi tidak ada. Kemudian ada kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberikan kewajiban-kewajiban. Ada sifat kebudayaan. Sifat kebudayaan yang pertama ada etnosentis, yang kedua ada universal, yang ketiga ada alkulturasi, keempat ada adaptif, kelima dinamis, dan terakhir ada integratif. Kemudian ada aspek-aspek kebudayaan. Yang pertama ada kesenian, yang kedua bahasa, yang ketiga adat istiadat, yang keempat budaya daerah, dan yang kelima budaya nasional. Terus kemudian yang kedua ada wawasan globalisasi. Cara efektif untuk meningkatkan wawasan global adalah dengan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan yang pertama ada kemampuan mengantisipasi, yang kedua mengerti dan mengatasi masalah, yang ketiga mengakomodasi perkembangan iptek, dan yang keempat mengorientasikan sikap, nilai, dan wawasan. Kemudian ada cara mewaspadai dampak iptek,
Yang pertama ada menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, memahami pesan yang ada dalam informasi. Yang ketiga, memanfaatkan pertemuan ilmiah untuk memahami informasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.